hari. Berapa buku? Coba catat, pribadi ya. Kan saya pikir ya, saya orangnya apa ya? Misalkan kita bisa lacak ya secara umum ya, saya adalah orang yang, umpamanya gini, saya adalah orang yang orangnya emosinya kuat sekali ya, perasa banget gitu, gampang kasihan, gampang sedih, ya kan. Ada orang yang demikian, itu bukan jelek, tapi itu adalah satu hal yang orang tua kita kasih, yang di kira-kira 30% itu. Coba kenali seperti itu. Jangan-jangan nggak tahu ya, punya apa ya? Coba bayangkan pikir, saya orang seperti apa ya? Yang sejak lahir sudah diwariskan orang tua, dan akhirnya saya jadi begini. Ya kan? Kalau kita baca Paulus, baca Markus, Timotius kan gampang tuh. Paulus orangnya tegas gini-gini ya. Terus sekarang kenali diri kita sendiri. Kalau ini nggak bisa nyontek nih. Masing-masing coba. Karena beda, apa namanya kan beda. Jangan diskusi, tenang aja. Jadi saya minta yang ini tenang. Karena kita perlu tenang dikit. Mengenali diri. Kalian mengenali diri, nanti saya akan tahu.
cepat aja Bapak. Jonathan, David, Calvin, David, Yanto, Jessica, Berliana, Netalia, Alfiani, Rahel, ya, Melani, ya, mana sini aja. Apa yang dibahas? Apa yang kamu rasa yang kamu warisi dari orang tua? Yang diwariskan dari orang tua khususnya mama. Kalau papa saya nggak ada pengalaman itu. Kalau dari mama, yang pertama Iya, orang tua. secara yang 30% itu, Ya, 30% itu itu yang dilahirkan ada bawaan. Bukan yang kalau yang 70% kan itu kan lingkungan. ya. Kita nggak akan itu, kita tanya yang sifat bawaan. Yang pertama itu suka memendam emosi. Ya maksudnya kalau lagi emosi nggak suka langsung diluapkan. Lalu keras kepala. Ya, kalau dari saya, yang saya rasakan ya. Kalau yang setahu saya, eh, orang tua saya tegas, ya itu. Ya, tegas. Ya. Tapi memang ada satu ilmu yang sekarang ini mempelajari semua hal. Nggak tahu ya, coba benar apa enggak ya? Sebenarnya sifat bawaan saya adalah dasarnya adalah banyak ya, apa yang logis. Benar atau tidak ya? Makanya dia nggak bisa kalau kita sesuatu yang orang itu bahaya. Nggak tahu teman-teman yang satu kamarnya malah satu gitu ya. Dia agak kaku gitu, susah. Saya itu saya pegang lagi gitu ya, saya orang-orang dulu gitu ya. Saya pegang lagi ya. Tapi beberapa ini ya. Sebenarnya ini adalah perbawaan. Orang-orang yang
begitu kita tahu ya, tapi sebenarnya kita bisa detect loh, kita ini model kayak begitu. Ya kan? Itu bukan jelek, dari itu bukan jelek. Tetapi begitu menjadi jelek ketika rasa kurang peka itu dipertahankan terus. Itu masuklah, ya kan, itulah menjadi ayat jiwa kita masuk di dalamnya. Ya kan, itu menjadi, itu yang perlu ditanggulangi. Saya memang kurang peka, tapi kalau Tuhan tanggulangi saya, maka saya bisa berubah. Ya kan, saya adalah orang main logika. Segala sesuatu diukur karena tipe kalian sama saya sama. Saya juga ada tipe yang begitu. Ya kan, yang segala sesuatu pakai logika. Bahkan untuk doa saja sama Tuhan kalau ini urusannya pakai logika. Ya toh, ini nggak masuk akal nih. Ya kan? Gampang kita ngomong gitu. Ya kan? Dan kita kaku gitu. Nggak begitu bisa diyakinkan oleh orang lain. Ya kan? Nah, orang-orang yang kayak begini, ini ada beberapa tipe ya. Jadi mereka suka dengan data kalau belajar. Kalau belajar suka pakai data. Ya kan? Mereka mesti ada data ini baru karena dia otak. Ya kan? Dia bisa berpikir kritis, dia bisa diajak berpikir, ya kan? Dia imajinasinya kurang. Ya kan? Jadi orang-orang ini kalau selalu mikir mengembangkan sesuatu ya, nggak begitu besar. Jadi mesti dibantu. Oke, duduklah. Nah, saya kenapa tanya begini sebenarnya? Ya kan? Sebenarnya ada banyak hal ya, bisa dicerita gini ya. Tapi memang mesti belajar sesuatu lagi. Nah, saya bukan menebak-nebak, tapi ini adalah karena ada satu ilmu yang mempelajari hal-hal demikian dan sifatnya adalah bukan saklek, bukan absolut ya kan, namanya ilmu, tidak ada yang sesuatu yang absolut, tapi dia memberikan pendekatan untuk mengenal diri kita. Saudara-saudari, karena kadang-kadang kita nggak tahu, Tuhan saya mau ditanggulangi di aspek apa. Orang-orang tipe ini suka kaku, di ngomongin nggak bisa berubah. Waktu kamu nggak bisa berubah, itu mengganggu tim koordinasi. Jadi ya kan? Karena dia ngotot, dia merasa dia benar. Orang-orang tipe ini gitu, dia merasa dia benar. Kenapa? Karena dia punya data. Ya kan? Dia punya data, sehingga dia berpegang pada hal itu. Nah, inilah yang perlu ditanggulangi. Model-model seperti ini yang perlu ditanggulangi. Saya panggil satu kelompok lagi ya. Sudah puasa dari sekali mengetahui jalan ini. Oh iya. Menurut saya, mereka ini adalah orang-orang ini persis berlawanan dengan yang tadi. Ini semua masyarakat. Nah, jadi ada beberapa di antara kalian ada yang bisa
mengatakan ini adalah, cobalah kenali. Jadi kalau kalian mau kita minta Tuhan tanggulangi saya nggak kenal. Pada saya cuma 10-30%, maksimal 30%. Ini orang. Kadang-kadang kita bisa merasa, oh saya bisa. Jadi kalau bisa benar. Jadi kelompok ini, kalau kalian nggak baik-baik, dan kalau ada yang nggak sesuai ya, kalian lagi gratis ya, kalian bisa untuk berapa banyak hal. Ini adalah sesuatu yang nah, sudah dari kenali lah. Cuma cari dia. Tapi ilmu ini saya nggak usah tahu kalian ya. Nah, puasa pasukan seperti apa. Jadi, nah ini cerita kalian. Saya tahu betul nggak gitu ya. Kamu kaya nggak dengan perasaan? Hah? Oke, kamu namanya siapa? Karena memang tebak-tebakan lah. Kamu lebih kemana mas? Yang pertama, mestinya awalnya orang yang paling berguna. Jadi sudah dari tadi kita kan hidup. Terima kasih. Nah ini adalah gini. Christian, Ishak, mahlah, mahlah ya. Hah? Bacanya gimana ya? Mahlah loh. Iya, mahlah. Valerie, Margaret, Yolanda, Divya, Zakaria, Don Bosco, Obi, Rachel, itu banyak ya. Natania, Priscilla, Michelle, Stefania, banyak ya, satu itu. Coba tanya dulu. Kamu, Theo, siapa nih? Apa yang paling muncul? yang bawaan dari orang. Pemalu, ramah, Apa yang papa mamanya saya kenal dulu. Dulu
dulu rekan sepelayanan. Coba saya Tidak mau cek sabar. mereka cerita benar apa enggak. Tidak sabar. Hah? Tidak bisa sabar. Oke, terus? Itu yang paling menonjol. Eh? Ada satu lagi? Oke, saya tanya ya. Olivia, kalau kamu suka baca buku cerita nggak? Entah komik kah, novel kah, atau apalah pokoknya cerita kah, atau apa. Biasa aja. Biasa aja ya. Kalau kamu pas kesempatan baca sendiri, kamu suka yang ceritanya dongeng, atau suka ceritanya yang real? Maksud bisa nyata, atau lebih kepada fiksi atau bukan nyata? Yang biasa kalau ini sebenarnya ini sesuatu yang dari dalam ya, itu yang biasa kamu lakukan lah. Saya sukanya yang ini kan, Yang fiksi. fiksi ya. Itulah orang tipe kalian. Jadi sebenarnya kalian semua sama nih. Tipe orang yang suka yang daripada yang nyata. Ya kan? Betul nggak? Betul nggak sih? Maksudnya lebih suka baca cerita, biarpun itu bukan real nyata gitu ya. Apa saja lah gitu. Mungkin bisa aja nanti jatuhnya dia suka cerita nonton film drakor gitu ya, baca novel gitu lah, nonton film-film gitu ya. Itu kan fiksi semua toh, ya kan? Ketimbang dia lihat yang ini. Tapi kalau thinking beda. Yang pertama itu beda, yang pemikir. Pemikir nggak suka baca yang gini. Dia suka baca yang apa adanya. Ya kan? Tipe yang pertama itu, ya kan? Dia sukanya baca, ya ini kekuatan kalian. Itu yang mesti diinikan. Ya tipe-tipe kalian yang ini adalah yang memang lebih cenderung ini. Orang bisa ngomong ya, kalian yang dengan tipe begini ya, itu adalah orang yang punya imajinasinya bagus. Jadi kalian kalau tim perluasan ya, mau bicara mamanya gini, kita buat welcome abah. Ya kan, kamu jangan minta anak yang tadi pertama berdiri, itu nggak kuat idenya. Tadi ya, suruh mereka ini nih, kalau bikin acara event-event ya, bikin poster ini bagusnya gimana ya mereka? Ya kan? Kenapa? Karena orang-orang ini mereka punya kekuatan di imajinasinya bagus. Tetapi juga ada kelemahan. Nah ini dia. Jadi setiap ada satu sisi yang kita diwariskan oleh orang tua bagus, ya kan? Ini bisa menjadi dia nggak karu-karuan. Jadi ya, membayangkan. Sehingga nanti, nah itu juga nanti akan balik lagi ke orangnya ya kan. Dia punya ide yang dia bisa membayangkan sesuatu yang melampaui orang-orang. Jadi orang tipe-tipe yang berdiri ini, ya kan, dia punya daya imajinasinya bagus. Mestinya bagus. Tapi nggak tahu, jangan-jangan ada yang nggak bagus. Ya kan? Tapi saya mesti kasih tahu bahwa kalau ini benar ya, potensi ini ada di dalam diri kalian. Nah, kalau kalian tahu ini bagus ya, bisa ini ya. Tapi gini ya, saya termasuk orang yang suka berimajinasi juga. Bukan berarti kalau orang yang tadi yang seperti saya bilang satu pikiran dengan saya yang mainannya logika, kemudian nggak bisa berpikir bisa. Cuman tidak akan sekaya orang-orang ini. Ya kan? Dia bisa mengembangkan sesuatu. Nah ini kan potensi-potensi yang baik. Kenapa? Karena bacaannya aja bacaan yang fiksi. Fiksi itu kan dihasilkan dari tulisan yang dibayangkan dari. Ya kan? Fiksi itu bukan ditulis dari kisah nyata. Dari pengarangnya yang membayangkan. Karena itu mereka suka. Kenapa? Karena otak mereka itu. Nah, ini kita punya sifat. Ini adalah sifat bawaan dasar. Yang tadi kita baca, ya kan? Itu adalah yang dari lahiriah alamiah. Nah, orang-orang ini kuat di aspek ini ya, hal-hal yang abstrak, kreativitas, ini bagus. Karena itu maka saudara perlu majukan. Kalau ada event, ada apa, mereka ini kalau dimajukan sangat bagus. Ya kan? Nah, tapi ingat saudari,
Ini adalah kemampuan yang diwariskan oleh orang tua. Potensi dasar. Menurut ilmu pengetahuan, hal ini mestinya tidak bisa hilang. Ya kan? Dia akan ada seterusnya. Karena apa? Sifatnya itu ada di dalam gen kita. Kalau gen itu ada bawaan yang tidak hilang. Nah, tapi itu perlu dibawa kepada Tuhan supaya menjadi berkat di dalam gereja. Karena kalau Tuhan ubah kan kita nggak mungkin jadi orang lain kalau sudah dari, ya kan? Dari tadinya kita kreatif, kita tahu mengenal Tuhan dibaptis hilang, kita nggak kreatif lagi, ya kan? Kan nggak begini. Ya kan? Tetapi dia akan sesuatu ini akan menjadi sangat bagus. Jadi saudara kita mesti pikir baik-baik. Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tetapi waktu kita bisa berguna bagi Tuhan itu mengandalkan karakter kita. Pada karakter kita itu terbentuk lewat apa? Apa yang diwariskan orang tua, 30% itu ditaruh di satu lingkungan untuk mendapatkan kontribusi 70% lagi. Kalau lingkungan itu pas, maka dia akan berkembang seturut dengan yang Tuhan sudah berikan lewat orang tua. Ya kan? Gitu. Nah, kemudian dia kembangkan. Semua dia kembangkan, akhirnya dia menjadi berkat. Tapi kalau dia salah, saya bayangkan ya, kalau orang-orang ini salah tumbuhnya, ya kan, ini mereka nih besok jadi penipu-penipu umum juga. Iya toh? Iya. Dia bisa mikirkan gini ya, gimana ya caranya ya, supaya bisa bohongin ini, bohongin itu, nanti dia kerjasama dengan yang kelompok pertama, pemikir. Dia yang kasih idenya yang begitu, pemikir yang cari jalannya. Itu sudah dari bahaya. Jadi kalian jangan pikir bahwa itu para koruptor, ya kan? Itu orang-orang yang bodoh. Tidak, mereka gunakan potensi, tapi keliru. Ya kan? Karena itu maka kita di dalam Tuhan, kita mesti ditanggulangi. Kenapa? Karena ada sifat alamiah, ada kejatuhan itu. Ya kan? Tetapi dasarnya sudah dari itu baik. Ya kan? Karena itu memang harus dikembangkan. Jangan pikir ya, kok saya punya begini, saya mesti ditanggulangi ya, sehingga hilang. Tidak. Silakan duduk. Tadi apalagi yang belum ya? Tadi S udah, I udah. Ini udah. Udah berapa orang yang saya panggil? Berapa kelompok? 3 kelompok. Satu lagi yang mana ya? Tadi satu lagi di mana ya? Ini kah? Ada yang ketinggalan di mana ya? Oh, di sini. Baru berapa? 3 ya? Kalau yang kelompok ini udah dipanggil belum ya? Yang Livia udah dipanggil belum? Oh iya. Yang tadi Livia barusan dipanggil ini. Kalau Natania, oh berarti saya ada kesalahan nih. Saya ulang ya, karena pasti nggak cocok yang tadi saya ngomong ke beberapa orang. Karena saya kegabung soalnya. Nah ini baru saya ngomong nih. Livia bangun deh. Ini yang betul sekarang. Mestinya siapa lagi ya? Ini karena tadi kecampur nih. Yolanda, Margaret, Valerie, Mahlah, Ishak, Christian. Ini tipenya mereka beda. Ini ya kan? Oke. Jadi yang tadi satu tipe, yang ini satu tipe. Nah, oke, sudah jadi kalau lihat orang ini ya, menurut kalian mereka malas apa rajin? Teman-temannya yang satu kamar kasih. Enggak, yang sesungguhnya aja. Mereka malas apa rajin? Malas.
Yakin ya? Ini rajin apa malas nih? Ini rajin apa malas? Ini rajin apa malas? Malas ya? Itu yang belakang rajin apa malas? Oke. Loh, yang betul nih, malas apa rajin nih? Oke. Oke. Kemudian suka lupa nggak? Pengingat. Oke, saya kasih tahu ya. Mestinya kelompok ini adalah orang yang rajin. Jadi kalau kalian malas, ini melawan kodrat. Ya kan? Harusnya mereka punya potensi dasar sebagai orang yang, karena kelompok ini adalah orang yang suka bekerja. Ya kan? Jadi saudara ya, kalau kita ada satu proyek apa ya, yang membutuhkan gerakan cepat, harusnya orang-orang ini yang dibantu. Nah, kalau mereka berbeda, ini mesti bertobat ini. Ya toh? Karena kenapa Tuhan saya diberikan potensi yang rajin, kenapa jadi malas ini saya? Ini tobatnya 2 kali saudara. Ya kan? Jadi mereka ini pertama ingatan mereka mestinya bagus. Ini adalah satu yang Tuhan kasih mereka. Ya kan? Mereka juga adalah orang yang harusnya juga adalah orang yang suka bekerja. Dan mereka selalu mengejar hasil. Ya kan? Artinya kalau ini nggak beres, mereka nggak ini. Mereka akan kerja terus. Kenapa? Karena tenaga mereka kuat. Dan mereka ini kuat di apa? Di penglihatan, di pendengaran, di rasa. Gitu. Tipe mereka ini tipe yang dipengaruhi oleh panca indera. Jadi kalau mau ngomong sama siapa? Christian ya. Chris, ini nanti ya, botol ini kamu taruh di meja ya. Kamu taruh di meja. Baru dia kerjakan. Tapi kalau kita kasih, Chris, kamu taruh di meja ya. Dia akan bingung di meja yang mana, naruhnya gimana. Ya kan? Jadi orang-orang tipe ini kalau ngasih tahu dia, nih ya, taruhnya gini nih, di sebelah sini. Gak tahu, seperti gitu nggak? Orang-orang ini akan mudah sekali kalau diberitahu dengan cara. Nah ini adalah kemampuan dasar. Itu sifat bawaan dasar. Yang umum lah ya. Jadi jadi sebenarnya kita kalau kita mengenal diri kita gitu, kita sebenarnya punya potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, kalau kita tahu demikian, maka kita mulai kembangkan potensi itu. Karena kenapa? Kan itu dasar, 30% dasar yang Tuhan kasih bagi kita toh. Ya kan? Tapi inilah yang juga mesti ditanggulangi, diremukkan. Remukan itu bukan dihilangkan sebenarnya. Segala sesuatu yang menempel dengan alamiah yang mesti dihentikan. Kenapa? Kalau tidak, saudari, ya kan, oh ini begini ya naruhnya ya. Gini aja. Ya kan, kenapa ditaruhnya begitu? Kan sudah tahu kalau dia begini. Ya kan, karena dia pribadinya aneh. Kan kita juga sama toh. Ya kan. Nah ini yang mesti ditanggulangi saudari. Ya kan, jadi sudah benar instruksinya, dia sendiri. Jadi ada banyak hal gitu. Nah inilah kenapa waktu kita mengenali diri kita datang pada Tuhan, Tuhan menanggulangi kita. Saudari. Nah, jadi saudara ya gini ya, saudara. Kalau ini orang tipe ini paling cocok koordinasi dengan tipe yang pertama tadi saya rangkum. Tipe yang seperti saya nih, yang berpikir. Kenapa? Saya bisa mikir, tapi saya kurang bisa kerja. Mereka kurang bisa mikir, tapi mereka jago kerjanya. Maka dikoordinasikan bagus. Ya kan? Oke. Tapi ingat saudari ya, kalau di luar belajar di luar sana, itu nggak menyentuh mengenai alamnya. Malah itu mesti dipupuk. Tapi kalau kita mesti tahu, itu masih penuh dengan alamnya kita. Silakan duduk. Karena itu maka, ya kan, saudari,
Coba kenali pelan-pelan ya. Ya kan? Kalau kalian mau kenal lebih banyak lagi, nanti saya beritahu. Tapi mesti konsultasi jam khusus, 1 juta 1 jam. Karena saya mesti puasa 40 hari 40 malam lagi. Oke, itu sedikit aja. Yang terakhir ya, ini kelompok yang unik. Menurut dugaan saya. Tentu saja bukan meramal ya, menurut dugaan saya. Ya kan, dari berbagai data-data yang ada. Ini kelompok agak spesial ini, memang tidak begitu banyak orang itu. Siapa yang namanya ya? Perlison, Jerry, Tanto ya, Etika, Sharon, Perinka, Perisinka ya, itu dia deh. Perinka, ya udah, berapa orang ya? Ini ada beberapa yang tidak lengkap datanya, jadi nggak bisa dilihat, nggak bisa diterawak. Kurang. Sudah dari, berapa orang ya? Ini sedikit ya, kelompok ini memang sedikit. Kelompok ini memang sedikit. Ini unik. Ini kalau betul ya, dugaan saya. Sudah saya sekali lagi ya, ini bukan sedang mengajarkan kalian menerawang, meramal ya. Tapi ini coba menerka itu berdasarkan ayat. Kelompok ini dia sebenarnya kelompok yang mestinya ya, kalian lihat ya. Orang-orang ini sebenarnya hatinya kepada Tuhan lebih baik daripada yang lain. Ya, dia punya dia sudah memang ada satu bawaan yang dari lahir, ya kan? Kelompok ini dia tidak sama dengan kelompok yang lain. Dia punya semuanya. Ya, saudari. Ya kan? Dia punya semuanya. Kita juga yang kayak saya mama ya, saya kan pemikir gitu ya. Tapi saya juga punya bagian seperti mereka. Ya kan, sama gitu. Tapi mereka ya kan, mereka punya semua bagian. Yang tadi kalian berdiri-berdiri itu mereka punya. Ya pemikir, ya perasaannya juga besar, ya perasaannya juga haluka gitu ya. Ya suka juga bekerja, cuman serba nanggung. Tidak full, tidak seperti yang lain. Nah ini sebenarnya baik dikembangkan. Orang-orang begini, di mana pengaruhnya? Kalau di dalam tim ada konflik, orang ini bisa mendamaikan. Ya kan? Atau mereka yang cari gara-gara malahan? Enggak ya? Enggak loh. Kalian punya potensi itu. Ya kan? Tapi saudara-saudari, ini perlu dikembangkan. Ini kan Tuhan kasih loh. Ya kan? Terhadap hal yang dia ini kuat apanya? Kuat nalurinya. Nalurinya. Kuat. Ya kan? Jadi dia punya, seperti kalau orang bilang apa ya, 3 ke berapa. Ya kan? Dia punya perasaan yang agak lebih peka. Memang dia tipe orang. Sudah dia sebenarnya semua itu dipengaruhi oleh masalah otak. Tapi kita terimalah itu sebagai satu kelebihan atau satu potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, silakan duduk. Oke, jadi ini sedikit, ya kan? Tapi sebenarnya ada satu metode atau cara untuk mengetahui lebih akurat, ada lagi gitu. Tapi ini adalah cara singkat saja untuk mengetahui. Nah maksud saya gini, saudara, ya kan? Bukan pada ininya ya. Jadi kita jangan bilang gini, oh kalau saya ini tipe pemikir maka saya beda ya sama tadi orang yang kaya perasaannya. Enggak, saya punya. Tapi enggak sampai separuhnya mereka. Jadi, ya kan? Bahkan saya ini, kita yang tipe pemikir tadi gitu ya, itu terhadap mereka yang punya perasaan lebih tinggi, itu saya cuma kontribusi 20%. Makanya saya kurang peka. Artinya gini, kalau kita lagi diskusi ya, saya diskusi dengan orang, tadi siapa yang punya perasaan lebih kaya? Oke ya, nah, oke. Kita lagi diskusi, kita diskusi. Ini ada mahasiswa yang nggak makan, dia butuh bantuan. Ya, kita bantu apa enggak ya? Kalau kalian yang tadi yang punya perasaan kaya, maka dia akan bilang bantu aku. Karena dia gampang terharu terhadap itu. Tapi kalau kita yang pemikir enggak, tunggu dulu, tanya dulu, betul nggak dia nggak ada duit?
Coba aja ngomong dulu, ya kan? Dia nggak makan berapa hari, jangan itu cuma siang ini, anggap aja puasa. Karena kita nggak peka, kita cuma ngomong gitu aja, suruh dia puasa aja, nggak apa-apa, nanti kita kasih makan malam. Tapi kalau yang kaya enggak, yang perasaannya kuat, jangan. Kenapa? Karena orang yang punya perasaannya kuat itu, yang sangat baik terhadap orang. Dia hubungannya dengan orang, empatinya, simpatinya keluar nanti. Nah karena itu saudara di dalam tim itu, dia jadi bagus, saling menyeimbangkan. Ya kan, inilah. Nah itu adalah kemampuan dasar. Kemampuan di genetik yang Tuhan kasih melalui orang tua kita di atas diri kita. Ya kan? Inilah yang mesti kita bawa. Nah kemudian, kalau yang kaku seperti pemikir gitu, bisa saja. Pokoknya nggak bisa lah. Kita pokoknya jangan bantu dia. Ya kan? Nah ini susah. Tapi biasanya saudari, mereka yang punya perasaan yang bagus, pasti bisa menaklukkan kita yang pikirannya begini. Ya kan? Jadi diberikan ini, kita jadi lebih lembut. Nah, yang anehnya nanti yang terjadi adalah kalau kita keras kepala, nggak mau ngalah. Jadi nggak bisa pokoknya deh. Kita jangan sembarangan ngasih lah. Ya, karena nanti dia mau malas ya. Pokoknya alasannya banyak sendiri. Dan semua alasan masuk akal. Karena saya pemikir jago bikin alasan yang masuk akal. Karena saya pemikir gitu. Tapi kekurangan perasaan hati negatif. Inilah mesti datang di depan Tuhan, minta Tuhan tanggulangi. Bukan Tuhan, tolong angkatlah saya supaya jangan pemikir, jadi goblok. Ya kan, nggak bisa mikir apa-apa. Sudah tadi, ya kan, baik. Jam berapa ya? Oke, kita mau mengakhiri. Jadi lihatlah satu hal. Di dalam diri kita, paling tidak kalian mesti kenali ada 20-30% yang secara genetik kita dapat dari orang. Coba kenali baik-baik. Pasti saudara bisa kenali. Bisa kenal itu. Sudah gitu, ya akan datang di hadapan Tuhan, ya akan minta Tuhan kuduskan itu, tanggulangi itu, supaya ini menjadi sesuatu yang tumbuh dengan baik, yang berguna bagi Tuhan. Ya kan? Karena apa? Tuhan membutuhkan yang dasar itu dikembangkan lewat lingkungan, sehingga bisa mengekspresikan hayat yang di dalam keluar. Ya kan? Jadi jangan berharap bahwa biar Tuhan terekspresi. Dari mana terekspresinya? Dari apa yang sudah ada di ini sudah diberikan, ya kan? Jadi waktu kita mengembangkan sesuatu yang di luar itu dari 70%-nya itu adalah dari moda dasar yang ada, ya kan? Jadi bukan sesuatu yang baru sama sekali ya, walaupun ada sesuatu yang baru sama sekali, tapi pada dasarnya pasti kita mengembangkan dari apa yang kita punya. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa di meja saja kita akhiri. Saudara-saudari yang siang ini bersekutu dengan Saudara Clement, Saudari Andrea, Priscilla, Yolanda dengan Saudara Peter, Saudara Tanto, Saudara Christian dengan Saudara Cheng Hin, Saudari Rachel Angel dan Valerie.